wa imaratul masjid, memakmurkan masjid. Kita adakan kajian-kajian ya agar orang paham tentang fadilah Zulhijjah, melaksanakan amalan-amalan sunnah bulan Zulhijjah, ataupun dengan menyelenggarakan kajian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka menghidupkan 10 hari bulan Zulhijjah, itu diperbolehkan. Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ala ma khassa bihi min ni'amihi wa alaihi. Hamdan astajiru bihi min alimi iqabihi wa balaihi. Allahumma sadidna fil qawli wal amal wa'asimna minal khataya wal zalal. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin, jamaah kuliah ahad pagi Masjid I'anatur Rahman yang semoga mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pagi ini Allah mempertemukan kita di bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 2 Zulhijjah, hari-hari yang Allah muliakan, yang amal solih yang dikerjakan di dalamnya lebih Allah cintai di hari-hari yang lain. Maka kita mari bersama-sama memanfaatkan waktu-waktu yang mahal di bulan Zulhijjah ini dengan berupaya mengisinya dengan amal-amal yang istimewa. Saudara-saudara kita yang Allah berikan kepada mereka kemampuan, mereka berangkat haji, melaksanakan umrah, melaksanakan wukuf, beribadah di Masjidil Haram dan berkunjung ke Masjid Nabawi dengan amal-amal yang istimewa. Maka kita pun yang ada di Indonesia jangan sampai kalah semangat. Jangan sampai kalah semangat. Kita juga harus punya amal. Sebagaimana kita ketahui, Allah memberikan rezeki kepada seseorang berbeda-beda. Ada yang rezekinya berupa harta, ada yang rezekinya juga berupa amal. Ada yang Allah berikan kepadanya rizki, harta, amal, dan harta ya. Maka mari kita bersama-sama memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita kalah dalam beramal. Tentunya adalah semuanya harus dilandasi dengan berfastabiqul khairat, berlomba-lomba. Motivasinya adalah melaksanakan yang baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang di bulan Zulhijjah, salah satu bulan dari 4 bulan yang disebutkan sebagai bulan haram. Ada istilah tanah haram, Masjidil Haram ya, tanah haram, Masjidil Haram, bulan haram. Maksudnya apa? Ya, kalau tanah haram berarti di situ
tidak bisa dilalui atau dilarang melintas ke dalamnya orang-orang kafir. Masjidil Haram Nabawi dengan Masjid Al-Haram itu adalah tempat yang Allah muliakan, yang salat di dalamnya Allah lipat gandakan sampai 100.000 kali lipat di Masjidil Haram, dan di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Orang yang bermaksiat di dalamnya juga akan dilipat gandakan dosanya. Maka kita yang sekarang berada di bulan haram juga harus menjaga, jangan sampai kita tidak henti-hentinya berbuat yang Allah larang. Termasuk diantaranya adalah berbuat dolim. Orang yang berbuat dolim di bulan lain ada dosanya, di bulan haram itu lebih. Maka harus kita hormati bulan haram ini. Al-Quran menyebutkan inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jumlah bulan ada 12 ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalender Masehi dimulai dari Januari, kalau kalender Hijriah dimulai dari Muharram. 1 Muharram berarti sudah bergeser. Kita sekarang di 1445. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, di hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi, minha arba'atun hurum, ada 4 yang kategorinya adalah bulan haram. Minha arba'atun hurum dijelaskan oleh tafsir dan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab atau Rajab. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, 10 hari yang paling mahal dari 12 bulan itu mana? 10 hari yang istimewa atau 10 malam yang istimewa dari 12 bulan itu ada di mana, Bapak dan Ibu? 10 hari atau 10 malam yang istimewa ada di mana? Ramadan ya. 10 hari yang istimewa ada di mana? Zulhijjah. Ya. Ini dijelaskan juga oleh para ulama, kalau malamnya yang paling istimewa adalah 10 malam terakhir. Taharrau Lailatul Qadri, maka ada enggak malam Lailatul Qadar itu siang? Enggak ada ya, Pak. Tapi kalau itikafnya pagi, sore, malam itu boleh kan? Tapi kalau yang namanya Lailatul Qadri itu adanya di malam. Maka istimewanya 10 hari terakhir itu ada di malam. 10 hari terakhir di bulan Ramadan maksudnya. Maka dalam hadis taharrau Lailatul Qadri fil ashri minal awakhir min Ramadan. Cari malam keutamaan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kalau dalil yang menunjukkan 10 hari yang istimewa yang bukan malam itu adanya adalah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, kemarin kita sudah ini berarti sudah tanggal 2 Zulhijjah. Dalilnya adalah disebutkan di dalam surat Al-Fajr ayat 1 sampai dengan 2. Oh, belum nyala ya? Enggak nyala ya, Pak? Wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar. Demi waktu fajar. Fajar di sini maksudnya adalah fajar tanggal 10 Zulhijjah.
walayalin ashr dan bulan-bulan walayalin ashr dan malam-malam yang 10. Itu maksudnya adalah malam Zulhijjah juga. Nanti kita jelaskan. Error ya. Menurut penjelasan tafsir para ulama ada beberapa perbedaan. Walayalin ashr maksudnya adalah 10 malam pertama di bulan Zulhijjah, 10 malam terakhir. Mohon maaf, 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan 10 hari pertama di bulan Muharram. Ada 3 pendapat. Ini Pak, walayalin ashr dan demi malam-malam yang 10. Ya. Ini kan ada ya, wal fajri demi waktu fajar. Itu fajar tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Zulhijjah. Walayalin ashr dan malam-malam yang 10 dijelaskan al-layali al-ashr al-murad biha asyru Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu maksudnya. Ini sesuai dengan penjelasan Ibnu Abbas. Ada pendapat yang lain 10 hari yang dimaksud adalah 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari yang lain adalah 10 hari pertama bulan Muharram. Itu pendapat. Tapi yang rajih ini maksudnya adalah di bulan Zulhijjah. Wal fajri walayalin ashr wasyaf'i. Wasyaf'i ini adalah dan genap. Wal witr, wal watar itu ganjil. 10 genapnya adalah tanggal 10. Wasyaf'i wal watar adalah watar ganjil 9 Zulhijjah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil yang lain dijelaskan, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalus salihu fihinna, yang amal solih yang dikerjakan di dalamnya, ahabbu ila wahi, yang lebih Allah cintai, min hadhil ayyamil ashr, dari hari-hari di 10 pertama bulan Zulhijjah. Ini dalilnya Pak. Ini dalilnya. Jadi kalau panjenengan ngaji Ahad pagi di tanggal 2 Zulhijjah, itu nilainya beda dengan Ahad pagi di hari-hari sebelumnya Pak. Ya, berarti nanti Ahad pagi ada berapa pertemuan di bulan Zulhijjah? Di 10 harinya. Tanggal ini dengan tanggal besok. Nilainya beda Pak. Nilainya berbeda. Salat sunnahnya nilainya beda. Sedekahnya nilainya beda. Nah, ini dalilnya. Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr. Tapi mohon maaf, kayaknya biasa-biasa saja ya. Di masyarakat biasa-biasa saja kan? Kalau 10 hari terakhir ramai apa tidak? Ramadan. Wah, iktikaf di sana, iktikaf di sini, mal-mal juga ramai, masjidnya juga ramai. Tapi lebih ramai malnya, Pak. Masjidnya semakin maju. Ya, kecuali yang terpilih untuk iktikaf. Itu berarti terpilih. Nah, penyampaian kami untuk materi ini adalah agar kita ya semampu kita lah. Jangan sampai mohon maaf 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah itu biasa-biasa saja. Berarti kita berilmu tidak diamalkan. Minimal kalau punya duit berapa sedekahkan. Ya. Dibagi 10 hari. Atau monggo terserah. Ya. Kemudian di sini para sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah walal jihad, termasuk di antaranya jihad wahai Rasulullah, itu juga bisa dikalahkan dengan amal solih yang dikerjakan di bulan Zulhijjah? Bisa. Kecuali orang yang berjihad di jalan Allah, dia berangkat dengan jiwanya, dengan hartanya, dan tidak kembali lagi, alias syahid. Ya.
Faqala walal jihadu fi sabilillah, juga termasuk jihad di jalan Allah wahai Rasulullah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai', kecuali orang yang jihad dia berangkat dengan hartanya dan jiwanya dan tidak kembali, artinya gugur sebagai syahid. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlul amal as-salih fiha 'ala al-amal fi sa'iril ayyam. Inna syahada fi sabilillah 'ala sifatil madhkurah. Ya. Jadi kecuali yang tadi saya sebutkan, orang yang gugur sebagai syuhada, maka itu tidak bisa dikalahkan dengan amal-amal yang lain. Ini keutamaannya, terjemahan dari yang saya sebutkan, yang sudah saya terangkan. Apa saja yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Yang pertama adalah tilawatul Quran. Tilawatul Quran, Pak, membaca Al-Quran. Afdalul dzikri tilawatul Quran, au Al-Quranu afdalul dzikri. Ya. Jadi zikir yang paling utama itu membaca Quran. Orang yang tidak membaca Quran sama saja dengan orang yang tidak berzikir. Zikir itu bukan hanya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kita membaca Quran pun itu bagian dari zikir. Maka harus dibiasakan, entah itu di waktu maghrib atau di waktu subuh atau di waktu-waktu yang kita mungkin bisa membaca Quran, kita gunakan membaca Quran. Jangan sampai lisan kita tidak basah dengan membaca Quran. Jangan sampai kita termasuk orang yang hajirul Quran, meninggalkan Quran yang dikeluhkan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah menyebutkan, ya, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, umatku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan, lebih memprioritaskan selain Quran dari Qurannya. Padahal Quran itu yang akan menyelamatkan. Kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin memanfaatkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kita bagi, Ustaz saya punya target 10 hari pertama ini saya pengen khatam, maka bagi menjadi 3 juz per hari. 3 juz, 3 juz, 3 juz, 3 juz, 3 juz. Hari yang ke-10 nyembelih kurban syukuran. Pakai kurban ya, syukuran khatamnya pakai kurban. Tilawatul Quran, Al-Quranu afdalu dzikri, ya. Jadi Quran itu zikir yang paling afdol. Mana orang yang utama, berzikir atau membaca Quran? Membaca Quran itu yang paling utama, ya. Kalau ada orang yang berdoa, ini membaca Quran, yang paling utama membaca Quran. Allah akan memberikan kepada orang yang membaca Quran yang lebih baik daripada orang yang dia meminta dengan doanya. Ini disampaikan oleh seorang Syekh Abdurrahman Asy-Syuwai'ir. Jadi orang yang membaca Quran yang dia tidak meminta dengan orang yang berdoa, itu masih posisinya lebih baik orang yang baca Quran. Dan Allah akan berikan kepada orang yang baca Quran apa yang lebih baik daripada orang yang sekedar berdoa. Apalagi kalau membaca Qurannya dengan tadabbur, Pak. Jadi ini contoh amal soleh yang bisa kita kerjakan. Harus meningkat, ya, baca Qurannya di 10 hari terakhir. Kemudian berikutnya, al-hajju lil mustati'. Apa itu? Melaksanakan, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Berapa biaya untuk melaksanakan haji? Berapa, Bu? 58. Ngantrinya berapa tahun? Wallahu alam. 32 tahun. Masya Allah ya. Nah, ada teman saya baru keluar visanya
dan berangkat tanggal 11 kalau tidak salah. Kalau enggak 11 12. Dia enggak daftar. Dia enggak ngantri. Dia enggak mengeluarkan duit. Hanya direkomendasikan, dah kamu berangkat, ada tiket khusus ya, ada undangan khusus, ada kuota khusus yang harusnya yang berangkat adalah gurunya, dan gurunya sudah bolak-balik Pak. Akhirnya diberikan kepada salah satu teman kami, dah berangkat. Al-hajju lil mustati, bagi orang yang mampu melakukan perjalanan. Melaksanakan haji itu adalah panggilan dari Allah Pak. Kalau belum dipanggil, meskipun punya duit, nggak akan berangkat. Ya. Jadi yang namanya harta, duit itu tidak jaminan orang itu bisa melaksanakan haji. Ada orang yang punya duit tapi tidak sehat. Ada orang yang sehat tapi tidak punya duit. Ada orang yang sehat punya duit tapi tidak niat. Ya kan? Makanya tadi orang melaksanakan haji itu panggilan. Orang melaksanakan umrah itu panggilan. Kalau panjenengan nggak punya duit, ya sehat, tapi sudah dipanggil sama Allah, berangkat Pak. Caranya bagaimana? Allah yang ngatur Pak. Ya, caranya bagaimana? Allah yang ngatur. Maka kita jangan sampai putus asa. Ustaz nggak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya mungkin. Ya. Kalau kita optimis, kalau kita terus husnudzon kepada Allah, kalau kita jujur dalam usaha dan dalam niat, maka insya Allah sampai. Ada seorang tukang becak. Ya, ada seorang tukang becak Pak. Dia, masya Allah, tidak berinfak kecuali dengan tenaganya. Maka dia mengkhususkan satu hari. Saya kalau hari Jumat tidak akan menarik bayaran. Ini di Pekalongan Pak. Tukang becak di Pekalongan mengkhususkan satu hari, saya mau narik becak tapi tidak narik biayanya. Dia infakkan, sudah dia niatkan. Ternyata masya Allah, di suatu hari ada penumpang di hari Jumat. Orang kaya Pak, tersentuh hatinya. Luar biasa bapak tukang becak ini. Dia mengikhlaskan tenaganya untuk membantu para penumpang diantar sampai ke rumahnya dan tidak memungut biaya, padahal dia butuh untuk makan dan membiayai kehidupan anaknya dan istrinya. Tapi dia sudah niatkan. Ternyata jalan pintas dia dipanggil sama Allah melalui infak yang dia khususkan di hari Jumat. Tenaganya diberikan secara cuma-cuma ya untuk pelanggannya. Dan ternyata diberangkatkan Pak. Kira-kira panjenengan pengen dipanggil enggak? Pengen? Ya, harus punya prestasi berarti Pak. Harus punya ibadah sehingga berhak untuk dipanggil. Orang yang dipanggil kan orang-orang yang memang punya kriteria kan? Nah, itu berarti kita harus benar-benar fokus kepada potensi yang dimiliki. Amal soleh biarkan yang tahu hanya dia dengan Allah saja, maka insya Allah barangkali dengan amal soleh yang kita sembunyikan itu menjadi sebab Allah mengundang kita. Ya. Al-hajju lil mustati, melaksanakan haji bagi yang mampu. Al-hajju asyhur ma'lumat, haji itu dilaksanakan di bulan-bulan tertentu. Ya, yang pertama adalah dimulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, 3 bulan. Yang paling lama itu berapa? 3 bulan berarti 90 harian ya. 90 harian atau kurang, itu paling lama. Ya, karena bisa saja ada orang yang berangkat dari bulan Syawal, dia sudah berangkat untuk niat haji dan pulangnya adalah setelah selesai seluruh rangkaian ibadah haji. Ya, ada yang hanya 10 hari, Pak. Hanya ada yang berangkatnya baru tanggal 1 Zulhijjah, ya kan? Kemudian sampai kemudian puncaknya melempar jumroh, ya, dan hitungannya belasan hari saja. Ada, tergantung bagaimana dia akan berangkatnya. Ada kelompok yang sesat
jaringan Islam liberal. Ngotak-ngatik ayat al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu adalah di bulan-bulan yang ditentukan. Mereka inisiatif, tapi kemudian dibantah oleh MUI, dibantah oleh para asatid karena mereka terlalu liberal dalam berpikir. Kemudian penginnya mereka adalah waktu itu masih banyak orang-orang yang bahasa kita meninggal saat melempar jumroh karena sangat berdesak-desakan dan seterusnya. Akhirnya orang-orang liberal itu berbicara dan seterusnya, tapi di luar dari kebenaran. Mereka mengusulkan haji boleh dikerjakan di luar bulan haji. Itu kan umroh namanya. Kalau umroh terserah mau di bulan kapanpun itu boleh. Tapi kalau haji nggak bisa, ya nggak bisa. Ada ketentuannya dan ada rangkaiannya dan ada sejarah atau historisnya. Ada seperti itu. Nah, kelompok liberal ini adalah nyari sensasi, Pak. Ya, nyari sensasi dengan cara memberikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Ya. Jadi amalan yang berikutnya adalah bernama al-hajju lil mustati, haji bagi yang mampu. Kemudian berikutnya as-siyamu, apa itu? Puasa. Bisa saja 10 hari yang pertama kita ambil Senin dan Kemisnya, atau tanggal 2, 4, 6 ya, kemudian 8, maksudnya selang-seling Daud misalkan ya, atau tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 9 itu boleh. Kita memperbanyak ibadah sunnah di 10 hari pertama dengan berpuasa, itu afdol juga ya. Ada satu jamaah di Purwokerto yang Masya Allah jamaahnya konsisten, Pak, melaksanakan ibadah puasa ya sunnah lebih banyak di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kompak. Jadi buka puasanya bareng-bareng ya, kalau sahurnya di rumah, Pak, tapi buka puasanya bareng-bareng ya, puasa sunnah ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain tentang afdholiyah puasa tanggal 9 Zulhijjah, Saumu Arafah, puasa tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah. Ini ada perbedaannya antara Indonesia dengan Arab Saudi. Kalau di Indonesia sekarang masuk tanggal 2 Zulhijjah, kalau di Arab Saudi sudah masuk tanggal 3 Zulhijjah. Lebih dulu munculnya hilal. Kalau di Indonesia waktu itu belum muncul hilal, belum terlihat bulannya. Maka ada perbedaan. Ketika mereka wukuf, kita di sini belum berpuasa. Nah, ketika mereka masuk tanggal 10, di sini kita masih berpuasa Arafah. Tidak perlu bingung ya, karena kita sudah secara teritorial jelas wilayahnya juga berbeda, Pak ya. Kita sholat Jumat, sana belum sholat Jumat. Jadi ada penanggalan yang berbeda dan itu sudah menjadi maklum. Maka di sana ada sebuah pendapat ikhtilaful matoli, berbeda tempat matlaknya, tempat munculnya hilal itu berbeda-beda dan setiap daerah punya waktunya tersendiri. Kemudian berikutnya al-iktsaru minas shalah, memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada sholat sunnah dzatus sabab, yang punya sebab, dan ada sholat sunnah yang tidak punya sebab. Contohnya kalau sholat sunnah punya sebab, panjenengan dari rumah menuju ke masjid ini ya, melaksanakan 2 rakaat, itu namanya rakaat apa? Tahiyatul masjid. Setelah wudu kemudian sholat sunnah, itu namanya sholat sunnah wudu. Kemudian ketika kita melaksanakan sholat jenazah ya, sholat jenazah dilakukan karena ada orang yang meninggal, itu namanya sholat sunnah dzawatus sabab, yang punya sebab. Ada sholat sunnah yang tidak punya sebab. Boleh enggak orang sholat di malam hari 100 kali? Boleh enggak? Boleh apa tidak? Sholat sunnah
Boleh, itu namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Panjenengan misalkan sekarang sholat 2 rakaat sampai jam 10 sholat 2 rakaat, boleh enggak? Boleh, itu namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang tidak ada batasannya dan jumlah rakaatnya, terserah. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat sunnah dzawatu sabab, yang punya sebab, contohnya kekeringan, kemarau panjang, namanya apa? Sholat sunnah apa? Istisqa. Ya kan ada sebab. Itu contohnya. Ya. Sholat sunnah istisqa tapi di musim hujan, benar apa tidak? Tidak. Ya, karena kekeringan kita sholat sunnah istisqa. Nah. Di luar itu ada yang namanya sholat sunnah mutlak yang waktunya yang jelas tidak boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Contohnya adalah waktu terbitnya matahari, ketika matahari sudah di ubun-ubun ya, ubun-ubun, atau ketika matahari dalam proses tenggelam, itu nggak boleh sholat sunnah mutlak, nggak boleh. Itu bisa dilakukan oleh kita di 10 hari bulan Zulhijjah. Kemudian berikutnya qiyamul lail. Ya, di malamnya 10 Zulhijjah kita melaksanakan qiyamul lail, maka kedudukannya juga berbeda. Menggunakan keumuman dalil, ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Itu keumuman dalilnya adalah itu. Al-iktsaru min dzikrillah, berzikir dengan kita perbanyak. Kalau Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar dengan Abu Hurairah ketika ke pasar itu juga mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kapan kita dengarkan lafaz itu? Ya, ini kalau kita merujuk salah seorang sahabat Abu Hurairah dan Abdullah ibnu Umar dan diikuti para sahabat yang lain, itu dimulai dari awal masuk bulan Zulhijjah sudah mulai takbiran. Nah, di kita biasanya adalah saat malam tanggal 10, tapi boleh ya, sunnahnya ada. Ya, sunnahnya ada. Al-iktsaru min dzikrillah, zikir kepada Allah kita perbanyak. Kemudian berikutnya wa imaratul masjid, memakmurkan masjid. Kita adakan kajian-kajian ya agar orang paham tentang fadilah Zulhijjah, melaksanakan amalan-amalan sunnah bulan Zulhijjah, ataupun dengan menyelenggarakan kajian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka menghidupkan 10 hari bulan Zulhijjah, itu diperbolehkan. Bukan mengkhususkan, bukan. Ya, karena kalau mengkhususkan nanti jatuhnya kepada hal-hal yang tidak benar dalam masalah agama. Tapi boleh kita memakmurkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian berikutnya adalah as-shadaqah. Shadaqah itu juga afdol dilakukan di bulan Zulhijjah di 10 hari yang pertama. Tapi kalau punya kelonggaran dan itu bisa dilakukan di hari-hari yang lain, maka itu disilahkan dan disunnahkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk sedekah adalah seseorang menyembelih hewan kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka dirikanlah salat li rabbika, kepada Tuhanmu, karena Tuhanmu ya, wanhar, dan sembelilah hewan kurban. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya kesempurnaan kesolihan pribadi kita itu juga disempurnakan dengan kita memiliki kepedulian kepada orang lain. Ya, jadi orang yang sempurna, solehnya pribadi dapat, soleh bersama masyarakat juga bagus. Itu adalah potret orang mukmin yang ideal. Untuk dirinya manfaat, untuk orang lain lebih manfaat.
Ya, ketika kita melihat Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk jenis sedekah, ya. Dan insyaallah orang yang sedekah ini jauh dari gambaran ciri pendusta agama. Jadi orang yang suka sedekah insyaallah dijauhkan dari ciri para pendusta agama. Kalau para pendusta agama cirinya ada dua yang saya ingin sebutkan adalah ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Yang pertama apa? Dengan anak yatim tidak menghormati, dengan anak yatim tidak memperhatikan, dengan anak yatim menelantarkan, tidak peduli. Ketidakpeduliannya seorang kepada anak yatim itu cukup menurut versi surat Al-Maun dia tergolong orang yang mendustakan agama meskipun dia sholat, ya. Maka kita perlu membangun kemudian kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, ya. Kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita, terutama dalam hal ini adalah anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberikan makan kepada orang miskin. Maka kalau misalkan kita punya kelonggaran harta di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya kita meskipun nasi 1 bungkus, 2 bungkus kita berikan. Sebagaimana kalau di bulan Ramadan mereka menunaikan zakat mal, ya, bukan zakat fitrah. Mereka menunaikan zakat mal, para sahabat menunaikan zakat mal itu sebelum Ramadan tiba. Kenapa? Agar orang-orang yang fakir, agar orang-orang yang miskin mereka bisa makan, mereka bisa sahur, mereka bisa berbuka. Maka konsep ini juga bagus, ya, ketika misalkan zakat malnya kaum muslimin, ya, atau sedekahnya kaum muslimin diberikan sebelum Ramadan, itu dalam rangka adalah agar mereka orang yang tidak memiliki, tidak mampu, kemudian bisa berpuasa dengan yang kita berikan kepada mereka berupa sedekah. Al-udhiyah, yaitu kita menyembelih, ya, kalau yang mampu maka dianjurkan untuk menyembelih, ya. Kalau mampu 1 tahun sekali, silakan 1 tahun sekali. Jangan sampai kemudian kita punya kemampuan tapi mohon maaf eman-eman. Karena itu udhiyah, menyembelih hewan kurban, itu adalah sebagai bentuk kita memiliki ketakwaan, Pak. Orang yang bertakwa dan dia mampu, insyaallah dia akan menyembelih. Ya. Was-shadaqatu burhan. Kalau dalam hadis yang lain, sedekah itu sebagai bukti. Ya, sedekah itu sebagai bukti. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang tidak bakhil. Orang mukmin itu, ya, senantiasa memiliki kepedulian. Kalau dia memiliki harta, ya dengan hartanya itu, Pak. Ya. Kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa Asyura, fadilahnya apa? Puasa Asyura 10 bulan Asyura Muharram, fadilahnya adalah menghapus dosa 1 tahun. Kalau tanggal 9 Zulhijjah atau saat 9 Zulhijjah, fungsinya adalah shaumu Arafah, puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, yukaffirus sanataini, akan menghapus 2 tahun dosa-dosa kita, al-madiyah wal mustaqbalah, yang sekarang berjalan dan yang akan datang. Panjenengan belum punya dosa untuk tahun depan sudah dihapus dengan seseorang melaksanakan ibadah puasa. Ini kan fadilah yang sangat besar. Kalau sudah tahu kok tidak diamalkan, mohon maaf, berarti ilmunya manfaat atau tidak? Tidak manfaat. Ciri ilmu yang bermanfaat adalah diamalkan setelahnya. Itu ciri. Kalau sudah ngaji bolak-balik kok tidak ada
Amalnya berarti kayak pohon tidak ada buahnya, tebang saja itu Pak. Ya, nyeseki itu kan. Ya, maka ilmu yang bermanfaat ya untuk kita dan untuk orang lain itu buktinya amalan. Salat yang bermanfaat yang seperti apa? Jadi merubah masyarakat itu bisa dengan salat. Karena fungsi salat ya, selain itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan nanti menjadi pemberat timbangan kita. Fungsi salat sendiri kalau menurut ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, jadi kemungkaran-kemungkaran yang ada di masyarakat itu bisa diperbaiki dengan orang memperbagus salatnya dan kualitas salatnya. Salatnya diperbaiki, masyarakatnya insya Allah akan baik, ekonominya akan baik, ya, tidak akan ada lagi pergaulan bebas. Sekarang luar biasa Pak, yang namanya pergaulan bebas, ya. Panjenengan yang punya HP, ya kan, bagaimana media-media itu apa? Memberitakan, masya Allah, kerusakan akhlak, hanya karena pengen apa? Dapat apa bahasa kita? Viewer. Orang yang nonton videonya bikin video yang apa? Yang aneh-aneh, yang melanggar syariat, anaknya jadi korbannya, la haula wala quwata illa billah. Mau dibawa kemana negeri ini? Masya Allah, sangat rusak sekali Pak, sangat rusak sekali. Ya, maka kita harus mengontrol anak kita, selalu doakan anak kita, karena mereka hidup di zaman yang berbeda dengan zamannya kita Pak. Ya, mereka hidup di zaman berbeda dengan zamannya kita. Inilah zaman yang terus berubah. Ya, zaman terus berubah. Kalau dulu orang mau belanja harus ke tokonya kan, sekarang orang belanja tinggal di rumah. Dulu kita ambil paketnya, diantar, kita bawa barangnya diantar, atau kita yang bawa. Sekarang sudah tinggal bayar berapa, datang sendiri kan. Itu sudah luar biasa. Beli makanan tidak harus kita datang, tinggal lihat aplikasi, ini harganya sekian, punya duit bayar, datang sendiri. Luar biasa. Maka kemajuan teknologi yang seperti ini jangan sampai kemudian menjadikan kita termasuk terlena. Kalau bisa anak-anak kita Pak imannya kokoh, ya, seperti dalam ayat asluha tsabitun, imannya kokoh Pak. Jadi kayak pohon itu akarnya itu kuat, pondasinya kuat. Mau kuliah di Amerika, mau kuliah di Jepang, mau kuliah di Arab Saudi, mau kuliah di Eropa dan seterusnya, kalau pondasi imannya kokoh, goyang enggak? Enggak. Asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Ya, dan itu perlu bekal yang sangat kuat untuk anak-anak kita. Tapi mohon maaf, anak kita sekarang itu rapuh-rapuh, bener enggak? Rapuh-rapuh. Ya. Rapuh dalam segala hal. Pinter enggak, soleh juga tidak. Ya. Pilih yang mana? Solehnya atau pinternya? Lebih. Jadi kita butuh orang yang pinter tapi soleh ya. Pinter dan soleh ya. Tidak cukup menjadi orang yang pinter tapi tidak benar. Menjadi orang yang pinter dan harus benar. Karena kalau orang yang pinter saja sudah banyak, tapi mencari orang yang pinter dan benar itu lebih sulit dan sedikit. Dan itu yang kita butuhkan. Menjadi orang yang benar, anak-anak kita benar itu lebih susah dan sulit zaman sekarang. Dan itu butuh proses. Ya, tidak hanya mohon maaf, yang penting anak saya sekolahkan, dikasih uang saku, bayar SPP, sudah selesai. Berharap anaknya soleh, tidak ngapa-ngapain, nggak akan bisa. Kesolehan itu ada 3. Mohon maaf, unsur pembentuk kesolehan ada 3. Yang pertama sekolahnya harus bagus. Kemudian berikutnya keluarganya harus bagus. Yang ketiga lingkungannya harus bagus. Sekolahnya bagus, keluarganya sarut marut, lingkungannya sarut marut, nggak bisa.
keluarganya bagus, sekolahnya bagus, lingkungannya nggak bagus, anak kita bisa rusak juga Pak. Pergaulan sih. Maka membentuk keluarga, membentuk masyarakat yang bagus itu dimulai dari individu. Ya, dimulai dari individu. Dan mudah-mudahan di bulan Muharram ini ya, kalau kita mengamalkan sunnah-sunnah bulan Muharram, jelas kalau semua individu yang ada di masyarakat melakukannya, semua individu yang dalam rumah melakukannya, anak kita misalkan dilatih dan seterusnya, maka insya Allah akan ada dampaknya, pengaruhnya ya. Masalahnya sudah berilmu dilaksanakan atau tidak, itu masalahnya ya. Ada sebuah kata-kata yang bagus disampaikan oleh penulis kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini Pak, kullul alimina halka illal amilun. Semua orang yang berilmu ya, semua orang yang berilmu, yang sudah tahu sebuah ilmu, yang sudah ngaji, itu akan binasa kecuali yang beramal. Wal amiluna halka illal mukhlisun. Ya, jadi setiap orang yang berilmu akan binasa, dan setiap orang yang berilmu akan binasa kecuali yang beramal, dan setiap orang yang beramal juga akan binasa kecuali orang yang ikhlas. Jadi kita itu harus berilmu, beramal, dan ikhlas. Jangan sudah berilmu selesai tidak amal dan tidak ikhlas, itu sudah berhenti, sudah binasa pertama ini Pak. Nah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Maka harapan kami menyampaikan materi ini ya, kita punya amalan satu atau berapa di bulan Zulhijjah. Jangan sampai 10 hari ini kita lalui dengan biasa-biasa saja, tidak ada semangat, tidak ada ghirah, tidak ada upaya, ya sudah. Orang-orang yang dikatakan oleh Allah baik ya, dalam sebuah hadis, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Kalau Allah menghendaki orang itu baik, maka orang itu akan dikaryakan sama Allah. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu, bagaimana orang ini dikaryakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang ini apa? Ya'malu bi'amalin shalihin qablal maut. Orang ini beramal dengan amalan yang shalih sebelum mati, sebelum meninggal. Dia beramal. Maka orang yang baik adalah orang yang beramal dengan amalan istimewa di bulan yang terbaik. Orang yang celaka adalah orang yang beramal dengan amalan yang sia-sia di bulan yang istimewa. Itu namanya orang celaka. Sudah ketemu dengan bulan yang baik, beramalannya yang celaka, yang tidak baik, itu adalah orang celaka. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyah wa mustaqbalah. Ya. Ini fadilah orang itu berpuasa di hari Arafah adalah dihapus dosa-dosanya selama 2 tahun. Yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan itu sudah dihapus. Fasalli li rabbika wanhar fa ahlis li rabbika salataka kullaha wadhbah dzabihatahu lahu wa ala ismihi wahdah. Orang yang menyembelih, Pak. Orang yang menyembelih itu kan harus dengan mengucapkan apa? Bismillah. Dikurbankan sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah SWT. Kalau orang menyembelih tapi bukan nama Allah, halal atau haram? Disembelih tapi tidak mengucapkan nama Allah, halal atau haram? Nyembelih ayam langsung potong aja, halal atau haram? Harus menggunakan bismillah, ya. Harus mengucapkan bismillah. Kalau itu orang menyembelih dengan nama selain Allah, itu perbuatan musyrik. Maka tadi dalam kategori
orang menyembelih menjadi halal itu disebabkan karena memperhatikan unsur-unsur syariat, di antaranya adalah punya etika dengan mengucapkan bismillah, mempertajam pisaunya, kemudian menyempurnakan sembelihannya. Jangan kemudian niatnya menyembelih tapi menyakiti. Ya. Maka kita lebih aman itu makan ikan daripada makan. Kalau kita beli di pasar, Pak, lebih aman makan apa? Ikan kan nggak ada yang disembelih kan? Ya, tapi bukan berarti ketika kita beli ayam di apa itu namanya penjual ini nyembelihnya pakai bismillah apa tidak? Ya, kita nahkumun nas bidzawahir, kita menghukumi manusia dengan zahir. Tidak perlu kita tanyakan. Tapi untuk kehati-hatian bagi diri kita, ya bisa aja kita nyembelih sendiri kan? Kalau mau. Tapi kalau enggak, kita pastikan pedagangnya ataupun penjualnya tidak menjual kecuali dari orang yang misalkan paham agama atau mungkin terjaga sholatnya, maka insya Allah dalam urusan makanan dia akan tidak menyepelekan, akan benar-benar berhati-hati. Fa akhlis li rabbika salataka kullah, maka ikhlaskanlah, maka murnikanlah salat karena Allah semuanya. Wadhbah dhabihataka, dan sembelihlah kurbanmu, ya, hewan sembelihanmu karena Allah, wa alasmihi wahdah, dan sembelihannya adalah hanya menyebutkan nama Allah saja. Jangan bismillahi, ya, tapi kemudian menyebutkan nama makhluk lain dengan menyebut nama Allah dan siapa itu kan, misalkan, itu nggak boleh. Bismillah, ya, dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala saja. Demikian dari kami, Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kasih pertanyaan, saya buka pertanyaan maksudnya. Monggo, kira-kira ada jamaah bapak-bapak atau ibu yang mau bertanya, kami izinkan untuk disampaikan satu saja, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya hormati, saya mau bertanya mengenai kurban. Saya sering melihat di Jakarta, ya, karena saya tinggalnya di sana, mengenai kurban. Contoh, satu orang berkurban dengan satu kambing, kemudian kita dijatah satu paha, ya, dari panitia. Apakah itu suatu kewajiban gitu dari pengorban? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hewan kurban, ya. Boleh apa tidak orang yang berkurban itu minta jatah, ya? Boleh apa tidak, Pak? Boleh. Tapi jangan semuanya. Kalau semuanya berarti panitianya suruh motongin aja itu. Ya, jadi ada sebagian daging ataupun dari bagian hewan kurban itu yang menjadi hak untuk keluarga yang berkurban. Tentunya keluarga itu juga akan memberikan kepada saudara-saudaranya, dan sebagian adalah untuk kaum muslimin. Itu tidak dilarang. Kalau memang mau diberikan seluruhnya, yaitu hak pengkurban, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Cukup nggih? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.